Perkenalkan, saya Eko Bulita dengan akhiran NIM 118. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi kita pada hari ini. Dan saya ditemani oleh rekan saya, Sutina dengan akhiran NIM 006. Dia bertugas sebagai notulen. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita yang ada, langsung saja saya persilakan kepada kelompok pemateri untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Ratika Aulia dengan akhiran NIM 008. Di sini materi kami jenis media pembelajaran 3D dan AI. Di situ ada pengertian 3D, yang dimana media pembelajaran 3D ini atau 3 dimensi adalah media yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi dan tampak lebih nyata. Nah, media ini membantu peserta didik lebih memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Contohnya itu model organ tubuh, miniatur, atau animasi 3D interaktif. Slide selanjutnya, kemudian ada pengertian AI atau kecerdasan buatan yang merupakan teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan berpikir manusia seperti belajar, menganalisis, dan memberikan respon. Nah, dalam pendidikan, AI ini dapat berupa chatbot, sistem pembelajaran adaptif, atau aplikasi pintar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, fungsi dari media 3 dimensi ini yang pertama itu adalah membantu memperjelas konsep yang abstrak menjadi lebih nyata. Yang kedua, menunjukkan bentuk dan struktur objek secara detail. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang keempat, mempermudah pemahaman hubungan spasial, yaitu letak dan posisi bagian-bagian objek. Yang terakhir, mendukung pembelajaran demonstrasi dan praktik. Slide selanjutnya. Fungsi dari media AI. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai kemampuan siswa. Yang kedua, menyediakan umpan balik atau feedback secara cepat dan otomatis. Yang ketiga, membantu guru dalam membuat soal dan evaluasi. Yang keempat, mempermudah akses materi kapan saja dan di mana saja. Dan terakhir, menganalisis hasil belajar siswa secara lebih efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Wahra dengan akhiran NIM 131. Jadi materi selanjutnya itu ada kelebihan media 3 dimensi dan AI. Nah, kelebihan media dimensi 3 yaitu ada tampilan lebih nyata dan menarik. Dan yang kedua itu membantu siswa memahami materi yang sulit. Ketiga, meningkatkan daya ingat karena bersifat visual dan konkret. Dan keempat itu cocok untuk materi yang membutuhkan pengamatan struktur. Selanjutnya ada kelebihan media AI. Yang pertama, respon cepat dan interaktif. Yang kedua, dapat digunakan secara fleksibel atau tidak terbatas waktu dan tempat. Yang ketiga, ada pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat itu ada membantu efisiensi waktu guru. Dan yang terakhir, mendukung pembelajaran mandiri. Baik, materi selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada kekurangan media 3D dan AI. Media, ada suaraku? Ada suaraku? Iya, ada. Baik, selanjutnya itu kekurangan media 3D dan AI. Yang pertama, kekurangan media 3D. Yang pertama itu biaya pembuatan yang relatif mahal. Yang kedua, membutuhkan waktu dalam persiapan. Yang ketiga, tidak semua materi cocok menggunakan media 3D. Dan yang terakhir, membutuhkan ruang penyimpanan jika berbentuk fisik.
Selanjutnya itu ada kekurangan media AI. Yang pertama, bergantung pada perangkat dan koneksi internet. Yang kedua, berpotensi terjadi kesalahan informasi jika tidak diverifikasi. Yang ketiga, dapat mengurangi interaksi sosial langsung jika digunakan berlebihan. Yang terakhir, tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Selanjutnya itu contoh 3D dan AI. Yang pertama itu contoh media AI seperti yang kalian lihat di gambar. Contohnya itu ada ChatGPT, yaitu teknologi yang dikembangkan oleh OpenAI yang membantu menjawab pertanyaan pembelajaran secara interaktif. Baik, yang selanjutnya itu ada contoh media 3D. Kita lihat, dimunculkan ini. Bentar. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, itu manusia 3 dimensi. Ini yang dapat bagiannya. Baik, itu saja dari materi dari kami. Saya ke Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kepada Febrianti, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Dan tadi dikatakan bahwa AI ini memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kemampuan siswa. Dan jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya AI ini bisa mengetahui tingkat kemampuan setiap siswa? Mungkin itu saja pertanyaan yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Saudari Febri. Selanjutnya saya masih berikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya, saya persilakan. Baik, kepada Yastri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi pertanyaan saya, kan media 3 dimensi meningkatkan motivasi belajar karena tampak menarik. Apakah menarik itu selalu menjadi efektif dalam meningkatkan hasil belajar? Itu saja dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya sisa satu pertanyaan lagi kepada forum yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, sekali lagi saya persilakan kepada forum untuk bertanya. Izin bertanya moderator. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan nama saya Novrianti dengan akhiran NIM
007. Ini saya bertanya, jika AI ini dapat memberikan jawaban instan, bagaimana guru itu eh, dapat tetap melatih proses berpikir terhadap pada siswa. Baik, sekian pertanyaan dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi ketiga pertanyaan dari forum. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri untuk mencari jawaban. Jika sudah ada, saya persilakan untuk menjawab. Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilakan. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Febrianti, di mana pertanyaannya itu bagaimana cara AI mengetahui tingkat kemampuan setiap siswa secara akurat. Nah, jadi AI itu dapat mengetahui tingkat kemampuan setiap siswa melalui proses pengumpulan data analisis, data belajar yang dilakukan secara bertahap. Nah, saat siswa mengerjakan soal, kuis, atau tugas di platform pembelajaran digital seperti Duolingo atau Khan Academy. Nah, siswa akan merekam berbagai informasi seperti jawaban yang benar atau salah. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menjawab materi, mana yang sering mengalami kesalahan, serta seberapa cepat siswa memahami konsep baru. Data tersebut juga kemudian dianalisis menggunakan algoritma dan teknologi machine learning untuk melihat pola kemampuan siswa. Nah, dari pola situ AI dapat memperkirakan apakah siswa berada pada tingkat dasar, sedang atau lanjutan dalam suatu materi. Nah, selain itu, AI juga melakukan evaluasi secara terus-menerus, artinya setiap kali siswa belajar dan mengerjakan soal, sistem akan memperbarui penilaiannya agar hasilnya lebih akurat. Dengan cara ini, pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa sehingga materi yang diberikan tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Baik, itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya persilakan bagi forum yang ingin menambahkan untuk menambahkan. Baik, sekiranya mungkin tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Baik, kepada Sayan Salsabila, saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada jawabannya. AI dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa melalui analisis data belajar yang dikumpulkan secara terus-menerus. Sistem AI melihat hasil kuis, jawaban tugas, kecepatan mengerjakan soal, tingkatan kesalahan pola belajar, hingga materi yang mana yang sering diulang. Dari data tersebut, AI ini menggunakan algoritma untuk mengenali pola kemampuan siswa, lalu menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau soal berikutnya. Nah, semakin sering siswa menggunakan sistem tersebut, semakin banyak data yang dianalisis sehingga penilaian kemampuan itu menjadi lebih akurat dan pembelajaran bisa dipersonalisasi sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Baik, dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Sayan. Selanjutnya saya persilakan kepada Titin. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Titin Marwati dengan akhiran NIM 031. Langsung saja kepada jawabannya. Jadi AI itu mengetahui tingkat kemampuan siswa dengan cara membandingkan performa siswa terhadap standar atau basis data yang sudah ada di dalam sistem. Biasanya, sistem AI telah dilatih menggunakan kumpulan data besar dari banyak pengguna sebelumnya, sehingga memiliki gambaran tentang pola umum siswa pada berbagai tingkat kemampuan. Ketika seorang siswa mulai menggunakan sistem tersebut, setiap respon yang diberikan akan langsung dibandingkan dengan pola-pola yang sudah dipelajari AI. Dari situ, sistem dapat memperkirakan apakah siswa berada pada level pemula, menengah, atau lanjut. Selain itu juga, AI juga menggunakan model prediktif untuk memperkirakan kemungkinan keberhasilan siswa pada materi berikutnya berdasarkan performa sebelumnya. Dengan kata lain, AI ini bekerja dengan pendekatan statistik dan
probabilitas untuk mengestimasi kemampuan, bukan dengan penilaian subjektif. Namun, karena berbasis prediksi, hasilnya tetap bersifat perkiraan dan perlu didukung oleh evaluasi guru agar gambaran kemampuan siswa menjadi lebih utuh dan juga akurat. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Febri. Apakah jawaban dari pemateri dan tambahan dari kedua forum tadi sudah bisa dipahami? Jika belum, bisa dipertanyakan kembali. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya sudah bisa menerima jawaban dari pemateri dan juga forum tadi. Yang bisa saya simpulkan bahwa ternyata AI ini bisa ya mengetahui tingkat kemampuan dari siswa melalui berbagai proses, melalui proses pengumpulan, baik itu dari platform maupun tadi juga dari kuis. Nah, jadi dari jawaban itu, baik itu benar atau salah, jadi sistem itu akan mengenali pola kemampuan siswa. Jadi berdasarkan data tersebut, ya ini kemudian bisa menyesuaikan tingkat kesulitan soal supaya nantinya tidak terlalu sulit atau terlalu mudah bagi siswa itu. Nah, tapi ternyata keakuratan AI ini juga tetap bergantung pada kualitas data dan juga pengawasan guru, sehingga peran guru ini masih tetap penting untuk memastikan pembelajaran itu berjalan secara tepat dan juga secara efektif. Itu saja sedikit tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan moderator. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yasri, yang dimana pertanyaannya media 3D meningkatkan motivasi belajar karena tampak menarik. Apakah menarik selalu berarti efektif dalam meningkatkan hasil belajar? Jadi, media 3D yang menarik dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar. Namun, menarik belum tentu efektif. Media dikatakan efektif jika benar-benar membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi menarik itu kan penting untuk menarik perhatian, tetapi efektif ditentukan oleh seberapa baik media tersebut dapat membantu pemahaman siswa. Baik, saya selanjutnya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya persilakan bagi forum untuk menambahkan. Baik, kepada Lili, saya persilakan. Baik, izin sedikit moderator. Jadi menarik itu belum tentu langsung berarti efektif. Media 3D ini memang bisa bikin siswa penasaran dan lebih fokus di awal. Mereka jadi lebih semangat karena tampilannya beda dari biasanya. Tetapi kalau terlalu banyak efek atau animasi, justru bisa mengalihkan perhatian dari inti materi. Siswa mungkin lebih ingat gambarnya daripada isi pembelajarannya. Akhirnya terlihat seru, tetapi pemahamannya belum tentu dalam. Jadi media D3 ini akan benar-benar efektif kalau digunakan sesuai kebutuhan materi dan membantu menjelaskan hal yang lebih sulit dipahami. Jadi intinya itu bukan cuma soal keren atau tidak, tetapi apakah membantu siswa benar-benar mengerti. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lilis. Selanjutnya saya persilakan kepada Triwildayani untuk menambahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini langsung saja saya menambahkan jawaban dari teman pemateri dan juga teman forum. Jadi menarik itu tidak selalu berarti dia efektif.
Jadi, media 3 dimensi itu memang dapat meningkatkan perhatian dan motivasi karena tampilannya visual dan juga interaktif. Namun, efektivitas pembelajaran itu tidak hanya ditentukan oleh daya tarik, melainkan juga ditentukan oleh seberapa jauh media tersebut membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Jadi, jika media 3D itu digunakan untuk memperjelas struktur, hubungan spasial, atau konsep yang abstrak, maka memungkinkan besar hasil belajar akan meningkat. Tapi sebaliknya, jika hanya berfokus pada tampilan yang atraktif tanpa tujuan pembelajaran yang jelas, maka siswa bisa terdistraksi dan justru kurang memahami materi. Jadi, yang menentukan efektivitas itu bukan sekedar hanya menarik, tetapi kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Safira untuk menambahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan. Langsung saja pada tambahannya, yaitu media 3 dimensi yang tampak menarik itu memang berpotensi meningkatnya rasa ingin tahu dan keterlibatan siswa. Tetapi daya tarik visual saja tidak menjamin terjadinya pemahaman yang mendalam. Dalam beberapa kasus, siswa bisa lebih fokus pada bentuk, warna, atau efek visual daripada konsep inti yang harus dipelajari. Selain itu, ketertarikan seringkali bersifat sementara. Setelah rasa penasaran terpenuhi, motivasi bisa menurun jika tidak didukung aktivitas berpikir yang menantang. Efektivitas pembelajaran justru lebih ditentukan oleh adanya interaksi, refleksi, dan keterlibatan kognitif yang aktif. Sehingga media 3 dimensi akan benar-benar berdampak pada hasil belajar apabila tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu mendorong siswa untuk menganalisis, mengeksplorasi dan mengaitkan konsep dengan pengalaman belajar mereka. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yastri. Apakah jawaban dari pemateri dan juga 3 tambahan dari forum tadi sudah bisa dipahami? Jika belum, boleh dipertanyakan kembali. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pemateri dan juga tambahan dari forum. Saya dapat menerimanya. Mohon maaf, ada kendala jaringan barusan. Terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menerimanya dan dapat saya simpulkan. Jadi media 3 dimensi itu dapat dikatakan menarik jika benar-benar membantu siswa memahami materi. Bukan hanya karena tampilannya bagus atau berbeda, namun efektif atau tidaknya suatu media pembelajaran itu ditentukan dari seberapa baik siswa itu mengerti, mengingat, mampu menjelaskan kembali, dan menerapkan materi yang telah dipelajari. Jadi, yang paling penting bukan sekedar daya tarik visual, tetapi apakah media tersebut benar-benar mendukung pemahaman dan meningkatkan hasil belajar siswa secara nyata. Mungkin itu saja dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi kesimpulan dari penanya. Selanjutnya saya persilakan lagi kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir. Izin menjawab moderator. Baik, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Ratika Aulia dengan akhiran NIM 008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Novrianti. Pertanyaannya itu, jika AI dapat memberikan jawaban instan, bagaimana guru dapat tetap melatih proses berpikir bertahap pada siswa? Nah, walaupun AI bisa memberikan jawaban instan, guru tetap bisa melatih proses berpikir bertahap dengan cara mengubah fokus pembelajaran. Jadi, bukan cuma menilai jawaban akhirnya, tapi lebih ke prosesnya. Nah, misalnya guru ini meminta siswa menjelaskan langkah-langkahnya, alasan memilih jawaban itu,
atau minta mereka presentasi cara berpikirnya di depan kelas. Nah, guru juga bisa memberikan soal yang jawabannya tidak langsung bisa dicari atau yang butuh analisis dan pendapat pribadi. Nah, jadi walaupun siswa pakai AI, mereka tetap harus memahami dan menyusun ulang dengan bahasa sendiri. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Selanjutnya saya persilakan kepada forum untuk menambahkan. Baik, kepada Lilis Arjunaha dipersilakan. Baik, saya sedikit menambahkan lagi langsung ke jawabannya saja. Jadi, walaupun AI ini bisa memberi jawaban cepat, tetapi guru bisa melatih cara berpikir bertahap dengan menilai prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Misalnya, siswa diminta menjelaskan langkah-langkah sampai mendapatkan jawaban. Jadi, guru juga bisa memberi soal diskusi atau studi yang butuh penjelasan dan alasan. Jadi siswa harus benar-benar berpikir, bukan sekedar menyalin dari AI. Jadi peran guru ini tetap penting untuk membiasakan siswa berpikir runtut dan mandiri meskipun ada AI. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Arda Putri untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Langsung saja kepada tambahannya. Jadi walaupun AI bisa memberi jawaban dengan cepat, guru tetap bisa melatih proses berpikir siswa dengan cara meminta mereka menjelaskan langkah-langkahnya, bukan hanya hasil akhirnya. Guru juga bisa memberi soal yang menuntut alasan, pendapat, dan cara penyelesaian secara bertahap. Selain itu, guru dapat mengajak siswa berdiskusi, bekerja kelompok, dan mempresentasikan proses berpikirnya di depan kelas. AI bisa digunakan sebagai alat bantu, tetapi siswa tetap harus memahami cara mendapatkan jawaban tersebut. Dengan begitu, kemampuan berpikir kritis dan logis tetap berkembang, bukan hanya bergantung pada jawaban instan. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Fauzia untuk menambahkan. Baik, saya sedikit menambahkan, guru dapat membatasi penggunaan AI pada tahapan tertentu, misalnya hanya untuk mengecek jawaban setelah siswa menyelesaikan soal secara mandiri. Guru juga dapat menerapkan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi agar siswa terbiasa mengemukakan proses berpikirnya secara lisan maupun tulisan. Dengan strategi ini, AI tetap dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran, sementara kemampuan berpikir terhadap dan mandiri siswa tetap terlatih dan berkembang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari pemateri tadi dan juga tambahan dari 3 forum sudah bisa dipahami? Jika belum, bisa dipertanyakan kembali. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya bisa menerima jawaban dari pemateri dan juga dari forum. Jadi dapat saya simpulkan ternyata walaupun mampu memberikan jawaban dengan instan, peran guru juga tetap sangat penting dalam memimpin siswa agar fokus pada proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. Nah, dengan meminta siswa menjelaskan langkah-langkah, alasan memilih jawaban, serta mengerjakan soal yang menuntut analisis, terus guru juga dapat memastikan bahwa siswa ini juga benar-benar memahami materi. Jadi AI ini juga sebaiknya digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, sementara kemampuan berpikir kritis dan bertahap tetap dilatih dan dikembangkan secara aktif. Baik, sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,
terima kasih. Dengan demikian berakhirlah sesi pertama untuk materi hari ini. Mohon maaf Ibu, apakah selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu atau dibuka sesi kedua Ibu? Apakah sudah selesai semua pertanyaannya tadi? Sudah terjawab, moderator? Sudah Ibu. Oke, mungkin bisa langsung aja dibalikin ke saya ya. Baik, itulah tadi sesi pertama. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu untuk memberikan penguatan. Oke, terima kasih untuk presentasi dan diskusinya. Sepertinya cepat ya untuk diskusinya. Kemudian saya lihat juga di sini banyak yang menambahkan ya. Jadi saya usahakan tadi untuk mencatat semua. Saya juga nanti bakal membandingkan dengan notulensi catatannya seperti apa ya. Oke, kita masuk ke media pembelajaran yang baru lagi ya. Jadi sudah nabung berapa nih media pembelajaran yang udah ada 6 ya kalau nggak salah. Nah sekarang kita masuk ke media pembelajaran yang berbeda. Saya set dulu ya timernya biar ini. Saya di jam 8.40 berarti masih ada 38 menit ya untuk penambahannya. Arda boleh di apa namanya? Si raise hand-nya boleh diturunin ya. Oke. Saya mau bagikan layar dulu. Seperti biasa karena banyak yang mau saya kasih lihat, jadi saya bagikan layar aja keseluruhan ya, biar smooth transisinya. Oke, kita mulai dari nilai dulu ya. Seperti biasa, jadi nilainya sudah ada untuk pertemuan keempat juga ya. Nggak kerasa adik-adik kita sudah berada di pertemuan kelima, jadi adik-adik semua sudah punya banyak tabungan nilai bagi yang sudah aktif dan juga mengerjakan mind map-nya. Silakan bisa dilihat nilainya, nama kalian ya, kemudian bisa lihat apa namanya 3 pertemuan yang sudah ada. Jika misalkan ada yang tidak sesuai, biasanya karena saya cepat banget menilai, kayak mungkin nggak periksa lagi gitu ya. Jadi ada yang mungkin kadang ke-skip, entah saya tandain merah tapi dia aktif gitu ya, atau misalkan sudah mengerjakan mind map ada nilainya di Google Drive, terus saya tidak tulis nilainya di situ ya, tapi sudah saya nilai, itu tolong kasih tahu ke saya ya. Jadi karena saya menilai 7 mata kuliah 1 minggu dan juga saya ada kerjaan lain kayak membimbing, kerjaan lain juga gitu. Jadi enggak bisa saya periksa 2 kali atau 3 kali gitu ya. Jadi mohon bantuannya kalau misalkan ada yang keliru dari saya begitu ya. Nanti bisa kasih tahu di grup WA. Silakan bisa tag aja, misalkan tadi Ibu atas nama siapa gitu ya. Saya ada nilai keaktifan misalkan di pertemuan ini, di notulensi ada nama saya atau di rekaman saya ada gitu, tapi di kolom nilai saya nggak dikasih nilai. Tolong kasih tahu saya kayak gitu ya, biar saya juga akan langsung periksa. Seperti itu ya. Jadi nilai tanggung jawab kita semua ya. Jadi bukan cuma saya saja yang menulis, tapi kalian juga bisa memeriksa. Begitu ya. Oke. Ini kenapa saya merahin ya? Oke. Nah sekarang kita masuk ke bagian tambahan ya. Jadi tambahannya untuk hari ini kita fokus ke media pembelajaran 3D dan AI. Ini yang sudah saya tulis. Jadi nanti kalian sudah bisa lihat ya untuk akses mind map itu upload di Google Drive-nya sudah ada foldernya. Silakan nanti di-upload di folder mind map Meet 5
ya. Dan tambahan waktunya 10 menit. Jadi nanti akan ditutup di jam 9.21 ya. Jadi tolong bisa dilihat untuk waktunya. Nah, ini nanti akan saya sesuaikan dengan catatan notulen. Kemudian tambahan saya kalau mau lebih lengkap silakan bisa ditonton rekamannya karena saya tidak terpaku di PowerPoint ini saja gitu ya. Nah, nanti saya akan menambahkan bagian-bagian yang mungkin belum muncul tadi ya atau belum diomongin di diskusi. Dan meskipun begitu karena tambahannya juga limit waktunya, jadi mungkin tidak bisa menambahkan semua hal gitu ya, mulai dari misalkan definisi atau ciri-ciri dari 3D dan AI, kemudian perbedaan bukan perbedaan, kelebihan, kekurangan, fungsi dan contoh-contohnya gitu ya. Karena itu nanti yang akan kalian tulis di mind map kalian gitu. Jadi mohon maaf karena tadi limit waktunya. Nah, ini contoh website atau aplikasi untuk membuat 3D dan AI. Kalian sudah bisa lihat di PowerPoint dan juga tadi sudah ditampilkan ya oleh presenter mengenai media pembelajaran 3D ya, kalau nggak salah. Itu yang Sketchfab ya. Bagus ya. Jadi nanti kalian silakan bisa buat akunnya karena tadi malam saya lihat PowerPoint-nya kelompok yang tampil hari ini itu saya juga nyempetin buat akunnya gitu ya. Jadi bisa ternyata kita bisa buat akun gratis dan di situ kita bisa cari gitu ya apa saja misalkan yang ada di katalognya. Nanti saya akan perlihatkan juga walaupun tadi sudah diperlihatkan oleh kelompok 4 gitu ya. Kemudian selain Sketchfab ada juga di sini ternyata di PowerPoint sendiri adik-adik di Microsoft PowerPoint itu ada 3D-nya gitu ya. Jadi walaupun mungkin tidak sebagus di Sketchfab ya, tapi kalau misalkan adik-adik mau memakai yang sudah ada, kan biasanya website itu layanannya bisa kita membuat dari awal atau kita sendiri yang mendevelop atau mengembangkan, tapi kita juga bisa sebenarnya pakai punya orang yang sudah dikembangkan gitu ya. Nah, ternyata di PowerPoint itu ada adik-adik untuk kita itu bisa pakai fitur 3D-nya. Walaupun mungkin terbatas dan juga tadi tidak sebagus di website lain. Kemudian ada Sketchfab ya yang tadi, kemudian ada juga studio.tripo3d.ai kalau nggak salah ya. Iya, nanti silakan dilihat aja di Google apakah benar spelling saya. Nah, ini studio.tripo3d.ai ini tuh bisa juga untuk ada fitur AI-nya juga. Jadi karena memang kebanyakan sekarang semua website hampir punya elemen AI-nya ya. Entah Google ada Gemini, kemudian kayak Canva pun juga ada AI-nya gitu ya. Kalau nggak salah kayak untuk paint-nya atau untuk menggambar itu AI di Canva ada gitu. Jadi hampir semua kayaknya website-website yang terhubung online itu ada unsur AI-nya gitu ya. Jadi bisa 3D dan AI kalau untuk yang studio.tripo3d.ai. Ini nanti akan saya perlihatkan juga ya. Kemudian AI sendiri, oh ya tadi ya definisi 3D tadi sudah, bahwa definisi 3D itu media pembelajaran yang kita itu bisa melihat berbagai sisi ya. Volumenya misalkan, kemudian sisi depan, sisi belakang, sisi di dalam ya. Nah 3D di sini bisa dibagi dua adik-adik. Jadi ada 3D yang memang benar-benar kita bikin apa ya, produknya itu yang kita bisa pegang gitu ya. Seperti tadi yang ada di tampilan PPT-nya kelompok 4 tapi tidak dikasih lihat tuh, atau kayak mungkin kalian udah foto nggak sih yang ada di Prodi itu ada kan ya. Nah tadi harusnya itu juga bisa diperlihatkan. Ternyata 3D itu bukan hanya elektronik, tapi sebenarnya awalnya kan mulai dari kita bikin by hand gitu ya, tangan kita misalkan merakit contoh-contoh 3D untuk media pembelajaran, misalkan tadi diorama itu kan kayak kalau coba kalian searching di Google diorama itu seperti apa gitu ya. Kemudian alat peraga itu juga 3D gitu. Alat peraga misalnya rangka, diorama ekosistem, apalagi. Itu sebenarnya
awalnya begitu dulu gitu ya 3D itu. Kemudian akhirnya 3D itu bisa diintegrasikan dengan elektronik sehingga 3D yang dimaksud di sini bukan yang kita pegang tapi kita bisa lihat sisi-sisi lainnya atau volumenya, dan biasanya memang 3D ini memakai fitur VR atau virtual reality ya atau AR. Ada VR, ada AR ya. VR virtual reality, AR augmented reality. Jadi ada dulu tuh website yang ketika misalkan ada sebuah gambar ya di buku ya, kemudian website itu ketika kita pindahin pakai HP kita terus kita scan, itu dia muncul ininya apa namanya si gambar itu 3 dimensi, tapi di HP kita. Kalau di dunia nyata kita hanya bisa lihat gambar itu 2 dimensi. Itu augmented reality, virtual reality seperti itu. Kemudian akhirnya terintegrasi jadinya 3D untuk elektronik. Begitu ya. Nanti saya akan perlihatkan juga contohnya kalau 3D yang tadi sebenarnya yang konvensional tadi ya, yang benar-benar 3D. Itu kemudian kalau AI berarti media pembelajaran yang berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana memang hampir semua informasi-informasi yang kita bisa hampir mirip kayak Google, tapi kita bisa berkomunikasi dengan si yang memberikan informasi gitu ya, chatting gitu ya, kemudian kita bisa memberikan prompt tergantung apa yang kita mau minta, entah guru nanti minta dikumpulkan misalnya sumber materinya, atau misalkan diajak diskusi si AI itu gitu ya, dari misalkan dari guru dan AI itu bisa gitu. Jadi untuk AI sendiri tadi ada ChatGPT ya, sekarang ChatGPT itu kalau yang Pro itu dia 5.2 gitu, jadi lebih advance lagi gitu ya. Kemudian ada Gemini ya, Gemini itu milik Google. Jadi keduanya ChatGPT sama Gemini itu bisa untuk teks, gambar, kemudian kuis gitu ya, untuk membuat kuis, evaluasi, atau poster, atau mind map itu bisa gitu ya. Kemudian AI yang lain ada Dreamina. Dreamina ini untuk gambar dan video, kita bisa prompt, misalkan kita menuliskan perintah gitu, kemudian nanti hasilnya entah gambar atau video. Kemudian ada juga yang lain yaitu Notebook LM. Notebook LM ini milik Google ya. Jadi kita bisa misalkan membuat kayak perintah gitu ya. Terus nanti outputnya itu kan kalau AI lain kan hanya teks dan gambar misalkan. Jadi masih sebatas itu, tapi ternyata Notebook LM itu sudah bisa outputnya itu podcast gitu. Jadi isinya sumbernya awalnya itu teks, kemudian nanti bisa dibikinkan podcast, itu bagus. Nanti saya kasih lihat juga contohnya. Terus PowerPoint, jadi bisa bikin PowerPoint juga, bisa bikin video juga, poster juga, deck, apalagi ya, infografis dan lain sebagainya itu ada. Nah, tapi adik-adik perlu diketahui bahwa AI itu kan kita meminta mesin gitu ya untuk memproses informasi, maka kita harus juga memperhatikan yang namanya copyright gitu ya, atau kayak sumber sitasi gitu ya. Kita harus tetap jangan mengklaim itu milik kita gitu, walaupun misalkan itu terproses dari AI gitu. Jadi kalau saya sih sangat mendukung sebenarnya untuk kalian misalkan mau pakai media pembelajaran yang dibantu oleh AI, ataupun kalian belajar lewat AI gitu ya. Tapi perlu diperhatikan adanya kayak plagiasi gitu ya, karena kita juga tetap harus mengetahui ada hak gitu ya dari penulis sumber itu gitu ya. Makanya saran saya sih kalau kita pakai AI ini, kita juga harus bisa mengenali sumber-sumber dari mana sih. Misalkan kita mau bikin sebuah media pembelajaran, nah kita mulai dari sumbernya itu, kita cari dulu yang terpercaya, yang memang sudah ada misalkan penulisnya atau pengembangnya, baru nanti kita pakai itu diproses di AI, dan nanti di outputnya tetap kita cantumkan misalkan itu terinspirasi atau kayak sumbernya dari mana gitu. Itu harus tetap
ada integritas kita ya untuk apa ya, untuk tetap si sumber itu ada nanti walaupun kita pakai AI begitu ya. Nah, ini contohnya untuk yang 3D PPT ya. Jadi kalian bisa lihat di menu insert, kemudian di bagian 3D models ini ada banyak banget stok 3D modelsnya. Jadi tinggal di search aja apa namanya kata kuncinya ya. Nah, di sini saya ngambil sales misalkan ini ya. Kemudian keluar yang seperti ini. Jadi nanti ketika kalian tekan ilama terus kalian ini apa namanya putar-putar, nah 3D-nya seperti ini. Ya. Jadi dibandingkan dua dimensi atau gambar aja, kita bisa lihat tuh sisi-sisinya, kita bisa lihat volumenya gitu ya. Nah, ini untuk contoh 3D ya. Nah, saya mau kasih lihat ada tugas akhir dari mahasiswa itu dia pakai 3D PPT ini gitu untuk mengembangkan media pembelajaran PowerPoint ya. Ini untuk ini. Jadi media pembelajaran itu tadi ya, memang dia menarik ya, apalagi 3D ya. Tapi memang harus diteliti dulu apakah dia efektif untuk apa namanya kualitas belajar siswa atau tidak gitu. Jadi memang belum tentu menarik itu bisa misalkan efektif. Tergantung apakah nanti hasilnya efektif atau tidak. Tadi ya untuk pertanyaan di diskusi tadi ini. Jadi ini penelitiannya dia. Jadi dia itu mengembangkan media pembelajaran 3D yang konvensional dengan 3D yang elektronik adik-adik. Jadi kalau untuk elektroniknya dia pakai PPT tadi dan untuk yang 3 dimensi dia bikin sendiri gitu ya. Nah, ini tetap juga divalidasi. Jadi saya salah satu pengujinya, saya sebagai validatornya dan saya sudah menilai media pembelajarannya begitu. Jadi semua media pembelajaran yang dikembangkan itu memang harus melalui penilaian. Nah, ini contohnya adik-adik saya kasih lihat ya yang sudah dia kembangkan. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini jadi dia pakai 3D dari PPT. Jadi kita bisa bisa digerakin gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau menunjuk organel ini misalkan dia jadinya dinding sel gitu. Jadi satu-satu bisa ditunjuk gitu ya. Kemudian kloroplas. Jadi lebih menarik gitu ya ininya transisinya. Jadi dia itu mengembangkan PPT untuk sel tumbuhan dan sel hewan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat menarik dibandingkan misalkan PowerPoint biasa. Ini yang sel hewannya. Sel hewannya juga sama, jadi dia pakai 3D PPT gitu ya. Kemudian saya juga mau kasih lihat 3D yang dia bikin. Itu ini adik-adik. Nah, ini kalian secara sederhana juga bisa bikin 3D seperti ini. Ini kan dia dari styrofoam ya. Nah, kita bisa bikin 3D yang beneran yang konvensional yang memang bisa dipegang gitu ya. Kemudian ini kan ada bentuk-bentukan dari organel-organelnya. Kemudian ini diperlihatkan juga mungkin gambarnya 2 dimensinya gitu ya. Terus ada labelnya. Nah, jadi dia mau melihat nanti yang berbeda, yang bagus, yang paling bagus untuk apa namanya? Nih, ini juga yang sel tumbuhan ya. Nah, tadi kan dia itu mau melihat hasil belajar gitu. Jadi nanti mau dibandingkan tuh yang mana yang lebih tinggi hasil belajarnya, kelas yang pakai 3D konvensional atau kelas 3D yang virtual atau yang elektronik gitu ya. Ini salah satu judul tugas akhir ya. Belum banyak yang teliti seperti ini kalau di prodi. Oke, kemudian ini lembar validasinya ya. Sudah saya validasi ya. Kemudian apa lagi? Ke bagian ini apa namanya?
contoh yang lain ya. Nah, ini tadi yang Sketchfab, saya sudah login, jadi sudah masuk ke bagian katalognya. Nah, di sini kalian bisa lihat 3D yang lain kalau pakai website ini. Jadi kita tinggal search aja sel, kemudian kita bisa lihat ininya, penampakannya bagaimana ya. Ini masih loading ya. Nah, dibandingkan dengan 3D PPT, dia lebih bagus adik-adik. Jadi kalau kita full screen kan, ini sudah ada nomor-nomornya. Misalkan kalau diklik ini, oke, seperti ini ya. Jadi lebih, terlalu zoom in. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lebih melihat, lebih ini lagu sampai bawah juga ini ya silianya. Nah, tapi memang kekurangannya adik-adik kalau memang mau pakai ini, misalkan guru mau pakai ini di kelas, maka langsung aja ditampilin websitenya karena tidak bisa ditampil atau apa ya, tidak bisa di-download karena kalau mau di-download dia bayarnya itu berapa ya di sini, mahal ya, sekitar berapa juta gitu. Jadi memang copyright dari misalkan pengembangnya ini gitu, itu harus bayar dulu kita. Tapi kalau misalkan mau ditampilkan di kelas pakai website ini bisa juga gitu ya. Nah, saya belum tahu apakah bisa kita bikin dari website ini dari awal atau kita hanya melihat saja katalog, itu silakan siapa tahu tertarik bisa diekspor lebih lanjut mandiri ya. Kemudian ini website yang keberapa ya untuk 3D itu ada studio.tripod3d.ai. Jadi ini adik-adik dia saya sudah prompt, jadi sama kayak AI lain kayak ada kotak untuk kita ngisi apa yang kita mau gitu ya. Nah, ini sel juga, sel tumbuhan yang saya minta. Jadi dia seperti ini. Apa namanya? Oke, tampilannya ya. Nah, silakan bisa di-explore karena setiap akun baru itu dia punya kredit 265, jadi memang terbatas. Terus setiap generate itu satu kali itu 35 kemakan ya. Jadi kalau memang mau lihat coba-coba bisa buat akun, kemudian gratis juga gitu ya. Kalau untuk ini dapat kreditnya 265, setelah itu baru bayar kayak gitu. Ya. Nanti bisa dilihat di bagian home itu ada juga kayak katalog-katalognya. Nah, ini ya saya tulis apa namanya? Prompt-nya lebih lebih spesifik, lebih bagus gitu ya prompt-nya. Ini katalognya juga ada gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau yang Tripod Studio ini kan dia bisa 3D, kita bikin 3D bisa tapi lewat AI gitu ya. Kalau yang tadi Sketchfab sama PPT mungkin dia 3D aja gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian website lain yaitu AI ya, di sini Get Plus-nya itu kalau kalian lihat memang dia harus bayar ya, tapi memang ada kelebihannya masing-masing. Kalau memang gratis itu sangat terbatas. Saya pernah coba untuk yang gratis itu limit sekali satu harinya dan memang tidak advance untuk research untuk pencariannya gitu ya. Nah, di ChatGPT ini kita bisa tadi mau bikin kayak apa namanya, mencari sumber, mencari jawaban, bisa juga bentuknya jawabannya itu dalam bentuk tulisan ataupun kayak mind map, kemudian gambar gitu ya, itu bisa. Nah, kemudian ada juga Dreamina. Dreamina ini dia website miliknya CapCut ya. Mungkin udah ada yang tahu juga. Jadi Dreamina itu bisa kita nge-prompt misalkan tadi perintah untuk membuat gambar. Nah, ini gambar yang udah pernah saya perintahkan ya si Dreamina untuk gambar. Nah, tapi tetap aja adik-adik walaupun misalkan kita pakai AI ataupun guru itu pakai AI untuk bikin media pembelajaran tetap harus dilihat, dicek kembali ya. Misalkan hasil generate-nya itu benar atau tidak. Misalkan gambar apa?
gambar-gambarnya di dalam itu make sense nggak gitu. Kalau misalkan nggak make sense, misalkan ada yang aneh, maka perlu diperbaiki gitu. Karena harus kita lihat juga, jadi jangan dipercayai 100% gitu ya. Dreamina ini bisa untuk gambar dan juga bisa untuk video. Nah, tapi kalau untuk video saya belum pernah gitu. Jadi silakan siapa tahu ada yang tertarik bisa ekspor mandiri juga ya. Nah, kemudian media pembelajaran yang selanjutnya yang sangat menarik menurut saya adalah website notebooklm.google. Jadi ini tadi yang bisa outputnya itu selain teks aja. Nah, ini saya contohkan ya. Jadi tadi malam itu saya coba untuk buat media pembelajaran dengan promnya mana ya? Karena ini kebetulan saya baru juga gitu, jadi saya juga masih mempelajari fitur-fiturnya. Tapi yang saya lihat dari notebook LM ini dia pro gitu ya. Jadi memang terbatas 1 kali saja generate untuk setiap jenis medianya. Tetap di sini harus ada promnya juga. Nah, tapi yang bagus menurut saya adalah kalau AI yang lain itu kan kita hanya memberikan perintah aja tanpa kita nggak tahu tuh situsnya dia ngambil dari mana. Nah, tapi kalau ini dia itu lebih lebih meminta sumbernya dulu gitu yang diperlihatkan, atau kita kadang menyediakan sumbernya dulu ke dia baru nanti di generate, sehingga nanti sumber itu yang kita pegang untuk kita cek kembali output yang dia generate. Beda dengan AI lain yang mungkin sumbernya nggak jelas dari mana gitu. Nah, ini kita bisa dari upload file, misalkan ada file PDF gitu yang mungkin beberapa itu bisa langsung di-generate banyak gitu ya. Kemudian link, Google Drive atau teks yang disalin misalkan gitu ya. Kemudian kita nanti masukkan di sini, baru nanti kita perintahkan dia mau kasih output apa gitu ya. Nah, misalkan tadi saya itu sudah mencoba gitu ya. Ini, jadi ada ringkasan bentuknya podcast, bisa ringkasan video, bisa jadi outputnya bisa video, bisa podcast, bisa peta konsep, mind map gitu ya, laporan, deck atau kartu gitu ya, kuis, infografis atau poster, kemudian PPT gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini coba ya, ini yang apa nih? Dia video kah atau apa? Saya nggak tahu ininya. Nah, ini dia poster adik-adik. Jadi poster gitu. Ini bisa gitu. Jadi dari ini sumbernya yang ini yang sebelah kiri. Kemudian ini generate-nya dia untuk yang penjelasannya mungkin dia gabungin semua gitu ya. Baru nanti ini produk akhirnya gitu. Jadi media pembelajaran yang dikembangkan guru kalau misalkan mau pakai AI lebih cepat gitu ya. Tapi memang tetap lagi ya harus dicek gitu. Nah, ini poster adik-adik. Kemudian ada lagi yang lain. Ini kayaknya ini podcast adik-adik. Dan podcastnya bagus menurut saya. Oh, bukan ini. Fun. Almost in the classroom. Maybe with a high school assignment. That really is the heart of what we're talking about today. Coba sebagus itu ya kalau menurut saya gitu, dibandingkan kita nulis tangan langsung karikatur gitu ya, video dari yang waktu dulu zaman saya yang benar-benar belum ada AI yang kita benar harus menggambar pakai pena terus di panelkan di laptop misalkan gitu ya. Ini sekarang kita sudah secanggih ini gitu ya, tapi tetap harus dicek ya. Jadi jangan kita tidak bertanggung jawab terhadap output kita. Nah, itu tadi video. Kemudian ada flashcard, ini bentuknya kayak apa ya, kadang tuh saya lihatnya kalau di ini mahasiswa kedokteran itu kebanyakan mereka selalu
ada kayak nyiapin kartu-kartu kecil, kemudian mereka tulis tuh pertanyaan, terus mereka jawab pertanyaan gitu. Selembar-selembar. Nah, itu flashcard ya. Ini juga bisa. Kemudian ada lagi podcast yang saya suka di sini podcastnya juga. Ini ya. Nah, coba sebagus apa itu ya? Menurut saya ini bagus gitu karena saya baru pertama kali juga melihat bahwa ternyata bisa gitu kita dapat hasil misalkan teks tapi kita dengerin gitu dengan podcast dan suaranya juga menurut saya tidak kaku gitu ya, dan tadi juga sangat entertain kalau sekilas kita dengar. Kemudian apalagi satunya lagi, oh ini PowerPoint kalau nggak salah. Iya, coba nih. Ini PowerPoint gitu. Jadi kita bisa minta dia bikin PowerPoint. Tapi tetap ya di sini ada sumbernya ya, notebook LM. Gitu adik-adik. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin PPT isinya ada nanti di satu slide itu podcast, ada satu slide itu video, ada satu slide itu evaluasi, atau bikin website gitu ya, yang kemarin, tapi berbasis AI, misalkan isinya itu juga bisa, tapi tetap ya harus dicantumkan sumbernya, kita harus memperlihatkan, membandingkan ini ya, sumber yang di sebelah kiri dengan hasil generate yang tengah, kemudian baru kita mungkin lihat juga lebih lanjut output yang dikembangkan sebagai media pembelajaran begitu ya. Jadi adik-adik itu untuk tambahannya, semoga kalian bisa punya banyak referensi sekarang ya, bahwa media pembelajaran itu tidak hanya di pekan kedua itu ada, pekan ketiga ya, ada poster, kemudian ada apalagi flipbook ya, terus di pekan lalu itu ada video dan website, dan sekarang ada 3D dan juga AI. Begitu ya. Jadi itu ciri-cirinya mereka berdua, kemudian kelebihan kekurangannya yang mungkin saya bisa ingat sekarang mungkin ya, nggak semua. Jadi kelebihannya tadi kalau 3D itu memang experience dari siswanya itu lebih bisa mendekati objek aslinya, apalagi kalau misalkan 3D-nya itu yang kita buat langsung, karena kan ada experience siswa itu pegang gitu ya, bentukannya gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita bikin tadi ya 3D yang ini 3D yang memang kita bikin itu sesuai skala gitu ya, sesuai skala. Misalkan mitokondria itu ukurannya kalau kita skalain gitu ya, itu segitu gitu ya ukurannya. Kemudian organel lain seperti apa. Jadi at least siswa itu bisa lebih menyatakan memperlihatkan secara nyata lagi gitu ya objek yang dia pelajari. Experience tentu berbeda gitu ketika belajar objeknya langsung, objek tiruan 3D apalagi yang 2 dimensi, itu pasti beda. Jadi experience-nya pasti lebih bagus untuk yang 3 dimensi karena bisa dilihat dari sudut manapun, bisa memegang gitu ya kalau untuk yang 3D konvensional. Kemudian kalau untuk yang elektronik tadi, yang virtual tadi memang lebih canggih kelihatannya. Jadi pasti untuk kesan pertama siswa itu sangat tertarik dengan hal-hal yang advance seperti itu, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya. Tapi memang pasti kekurangannya sangat membutuhkan waktu lama kalau memang kita bikinnya dari awal gitu. Tapi kalau dengan bantuan 3D plus AI tadi mungkin kita bayar beberapa rupiah gitu misalkan ya untuk yang pro, terus kita prompt terus biar skalanya bagus, biar memang dia mendekati objek
aslinya misalkan ya, tampilannya, visualnya, itu juga mungkin lebih memudahkan si guru atau yang mengembangkan media pembelajaran tersebut gitu ya. Sangat menarik juga gitu. Jadi kelebihannya itu, kekurangannya tadi membutuhkan waktu yang lama juga gitu ya. Kemudian pasti kalau yang 3D elektronik butuh internet, butuh device juga yang memungkinkan untuk bisa melihat itu gitu outputnya. Kemudian kalau yang AI kelebihannya tentunya adik-adik kelebihan dari AI ini sangat memudahkan guru gitu ya untuk mengembangkan media pembelajaran, karena beda sekali dengan kalau kita itu bikin baru, sama-sama bikin baru tapi dengan bantuan AI, dengan sama-sama bikin baru tapi dari otak kita langsung gitu ya. Memang lebih lama itu ya kalau kita bikin langsung, tapi kalau dengan AI mungkin lebih cepat prosesnya, tapi memang butuh sebenarnya proses untuk pengecekannya juga yang lama, jadi hampir sama aja gitu. Tapi lebih mudah gitu ya untuk kita mencari sumber-sumber, misalkan sebelum membuat media pembelajaran seperti ini, kita cari sumber-sumber banyak gitu ya, kita rangkum, kita minta bantuan AI untuk merangkum itu gitu ya. Kita baca misalkan sekilas sumber-sumbernya, kita skimming ya, baca cepat gitu ya. Oh, kontennya seperti ini, kemudian resume yang dibikin oleh AI-nya begini gitu, oh ternyata masuk nih semua gitu ya. Kemudian baru kita misalkan bikin dari tulisan ini menjadi output media pembelajaran yang variatif tadi, begitu. Dan itu kelebihannya. Kekurangannya pasti tidak secara langsung, tapi kita sebagai orang yang pakai AI itu harus punya integritas juga gitu ya. Kita tetap harus memasukkan kayak sumber-sumber yang di sebelah kiri ini ya, entah gambar yang kita pakai juga gitu ya. Oh, kalau gambar sih sebenarnya tidak ya, karena memang gambar ini kan dia basisnya AI, tapi tulisannya itu kita tetap harus cantumkan misalkan sumbernya gitu ya, dan tetap harus ada di situ nama si citasinya atau sumbernya itu. Jadi jangan dihapus gitu ya. Seperti itu. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya yang mungkin bisa saya tambahkan ya terkait media pembelajaran 3D dan AI. Oke, itu saja adik-adik untuk tambahan dari saya. Sangat menarik sekali. Saya jujur juga dengan mungkin kita belajar media pembelajaran, bukan hanya adik-adik juga yang belajar, sebenarnya saya juga mencari gitu ya, dan saya juga tahu bahwa ternyata ada banyak sekali website-website yang sudah bisa kita pakai gitu ya, bukan hanya untuk unsur hiburan atau entertainment semata, tapi ternyata bisa juga kita sisipkan atau kita bisa pakai itu sebagai sarana kita untuk bikin media pembelajaran, begitu ya. Oke, sekarang kita ke resensi seperti biasa. Kalian sudah bisa bikin mind map-nya ya, materi hari ini terkait media pembelajaran 3D dan AI. Oke, nah silakan bisa di on cam dan juga ketika saya panggil itu bisa ada suaranya. Oke, kita mulai. Nur Anissa Fitri. Hadir, Bu. Ekong Bulita. Hadir, Ibu. Sutina. Hadir, Ibu. Novrianti. Hadir, Ibu. Ratika Aulia. Hadir, Ibu. Wahdia Mahmud. Hadir, Ibu. Sastia. Hadir, Ibu. Titin Marwati. Hadir, Ibu. Sri Wildayani. Hadir, Ibu. Atira Ramadhani. Hadir, Ibu. Zayan Salsabila. Hadir, Ibu. Nur Lilis. Hadir, Ibu. Nur Amanda. Fitriani. Hadir, Ibu. Safira.
Hadir Ibu. Rini Febrina. Hadir Ibu. Nur Fadila. Hadir Ibu. Arda Putri Karisma. Hadir Ibu. Febrianti. Hadir Ibu. Sri Wahyuni. Hadir Ibu. Dwi Aprianti. Hadir Ibu. Dwini Borwalo. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Fauzia. Hadir Ibu. Najmi Aziza. Hadir Ibu. Hadir. Yasri Satyaningsih. Hadir Ibu. Abdul Malik. Nur Alivia. Bu, mohon maaf Bu, lagi gak bisa on cam soalnya jaringan jelek sekali Bu. Nur Alivia. Siti Fahra. Hadir Ibu. Intan Kurniawati. Hadir Ibu. Edward. Hadir Ibu. Ada, oke. Ada yang mungkin ke-skip atau belum saya kasih hadir? Oke, saya simpan ya. Nah, waktunya masih banyak sekali adik-adik karena tadi saya juga nambahinnya nggak sampai waktu yang ditentukan, sehingga tolong adik-adik semua jika nilainya mau bagus, maka bisa disesuaikan ya, mind map-nya jangan asal bikin. Jadi kalau asal bikin nilainya juga nggak bagus gitu ya. Oke, itu aja adik-adik untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga aktivitasnya juga